We have come to the third day of this wonderful conference. Kita sudah tiba di hari yang ketiga dari konferensi yang luar biasa ini. So this conference is very wonderfully called the Open Heavens Prophetic Conference. Dan konferensi ini dengan luar biasa disebut sebagai konferensi surga yang terbuka. I'm going to repeat for one more time the word that I've been saying for the past 2 days. Saya akan kembali lagi mengulang apa yang saya sudah katakan selama 2 hari yang sudah berlalu. God has seasons and times for every nation. Tuhan selalu memiliki masa dan musim untuk setiap bangsa. In the past we may have experienced some little rain. Di masa yang lampau kita mungkin mengalami ada hujan yang turun tapi masih sedikit. Like yesterday morning, the clouds were gathering very dark over the Semarang, or the part where I was staying in the hotel. Kemarin pagi contoh, ada awan yang cukup gelap yang ada di sekitar kota Semarang, khususnya di tempat di mana saya tinggal di hotel. And the whole morning till the afternoon, I saw that dark clouds were gathering. Dari pagi sampai siang saya melihat bahwa ada awan-awan gelap yang datang. So whenever dark clouds come, we all know that it's going to rain. Setiap kali kita melihat awannya menjadi gelap, kita tahu bahwa sebentar lagi hujan datang. So I was looking forward for the rain to come. Jadi saya sebetulnya mengharapkan kapan hujannya akan turun. So about late in the afternoon, Dan mungkin di siang hari it started raining. itu mulai terjadi hujan. But just very little rain. Tapi masih sedikit hujannya. It didn't last for more than 1 minute. Hujannya mungkin kurang dari 1 menit. Just little rain. Hanya sedikit. So I thought, what a disappointment. Jadi saya pikir, wah, kau sungguh mengecewakan. It should have been a big downpour, Seharusnya saya mau melihat hujan yang lebat, but just a little rain. tapi cuma sedikit. In the same manner, Demikian pula, if you read the Bible in Joel chapter 2, kalau saudara membaca di Alkitab Yoel pasal yang kedua, it is written there are two kinds of rains. tertulis di Yoel pasal yang kedua ada 2 macam hujan. The former rain and the latter rain. Hujan awal dan hujan akhir. So, the former rain comes before the farmers plant their seed. Hujan awal itu selalu datang sebelum para petani menanamkan benih. So that first rain is very important. Jadi hujan yang pertama ini sungguh sangat penting. It will give birth to the seeds to grow very well. Sebab hujan awal selalu akan melahirkan apa yang akan nantinya bertumbuh. Then just before the harvest Dan sebelum masa penuaian tiba, comes another rain. ada hujan yang kedua yang datang. It's called the latter rain. Dan ini yang disebut hujan akhir. And these rains prepare for the harvest. Dan hujan yang akhir ini mempersiapkan penuaian. So in the same manner, Demikian pula, we see in history all this dual outpouring of God's glory. kita selalu melihat di sepanjang sejarah ada 2 pencurahan kemuliaan Tuhan. So in the first century, in the book of Acts chapter 2, we read about the first outpouring of the Holy Spirit. Anda akan membaca di abad pertama di kitab Kisah Para Rasul, ada hujan pertama, hujan awal yang dicurahkan. So according to the principle of the former rain and the latter rain, Jadi menurut prinsip dari hujan awal dan hujan akhir, so Israel should receive another rain, maka bangsa Israel akan mengalami hujan yang berikutnya. the latter rain. Dan ini adalah hujan akhir. This we read in Revelation chapter 7, Dan ini kita baca di Wahyu pasal yang ke-7, where 144,000 Jewish evangelists are anointed. di mana 144.000 penginjil-penginjil orang Yahudi akan diurapi. And they go all over Israel doing great works for God. Dan mereka akan pergi ke seluruh bangsa Israel untuk melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. And then we read in Revelation chapter 11 verse 3, Dan kita membaca di Wahyu pasal yang 11 ayat yang ketiga, God sends 2 witnesses to Israel, Tuhan akan mengutus 2 saksi ke Israel, and they too perform great wonders and works for God. dan mereka akan mengadakan banyak tanda dan mukjizat bagi Allah. So this is the latter rain that's going to come for Israel. Dan ini adalah hujan akhir yang akan datang untuk bangsa Israel. So that latter rain will prepare Israel to meet their Messiah. Dan hujan akhir ini akan mempersiapkan bangsa Israel untuk berjumpa dengan Mesias mereka. The same pattern we can see in all nations. Dan ini kita bisa melihat pola ini terjadi di bangsa-bangsa yang lainnya. And the same thing is going to happen to Indonesia. Dan ini juga akan terjadi untuk Indonesia. 40 years ago, you experienced a great outpouring of revival. 40 tahun yang lalu saudara mengalami pencurahan dari kebangunan rohani yang dahsyat. And during the last 40 years, Dan sepertinya di
40 tahun ke belakang ini, church always goes into a normal dormant mode. gereja sedang masuk di dalam masa yang biasa-biasa saja. Then everybody becomes normal. Dan akhirnya orang-orang hanya menjadi orang-orang biasa. And they do business as usual. Dan kita melakukan pekerjaan kita seperti biasa. Nothing new happens. Tidak ada yang baru yang terjadi. Now if you look at the children of Israel, Waktu saudara memperhatikan bangsa Israel, the first generation that came out of Egypt, generasi pertama yang keluar dari Mesir, they experienced what we can call a former rain outpouring. mereka mengalami apa yang kita bisa sebut sebagai hujan awal. They saw the great manifestation of the glory of God Mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan yang termanifestasi, that the world had never seen before. yang dunia belum pernah saksikan sebelumnya. 10 mighty signs and wonders were done in the land of Egypt. Ada 10 keadaan atau kejadian yang ajaib yang terjadi di tanah Mesir. The first 3 miracles, the Egyptian magicians were able to duplicate. 3 tulah yang pertama, ternyata penyihir-penyihir orang Mesir, mereka juga bisa menduplikasi dan melakukannya. But from the 4th till the 10th, Tapi dari 4 sampai yang ke-10, the magicians could not duplicate. penyihir-penyihir Mesir tidak bisa menduplikasi. And they themselves told the Pharaoh, Dan mereka yang berkata kepada Firaun, this is the work of God. ini adalah pekerjaan Allah yang hidup. It's a testimony from the heathens. Ini adalah kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak percaya We cannot duplicate it. bahwa kita nggak bisa melakukan yang sama, So this is truly the work of God. bahwa ini betul-betul adalah pekerjaan Tuhan. In the first century, the Apostle Thomas came to India. Di abad yang pertama, Rasul Thomas mengunjungi India. So he went around preaching everywhere. Dia mulai berkeliling dan mulai mengabarkan Injil. He did many signs and wonders. Dan dia mengadakan banyak tanda-tanda dan mujizat. Then history records, Dan sejarah mencatat, he once was walking along the beach, ada satu waktu di mana Rasul Thomas sedang berjalan di tepi pantai. and there was a Hindu temple, Ada sebuah kuil Hindu. and he saw the priest pouring buckets after buckets of water upon the idol. Dan Rasul Thomas menyaksikan di mana imam-imam orang Hindu ini mencurahkan air lepas air di atas ilah-ilah yang mereka sembah. And all the water were flowing down and going into the river. Dan akhirnya air itu terus mengalir sampai masuk ke dalam sungai. And people all stood with great reverence, with folded hands and bowed head, worshipping the idols. Dan orang-orang yang menyaksikan mereka semua berdiri dengan kepala yang tertunduk, dengan tangan yang terlipat, mereka menyembah para ilah-ilah mereka. So when the Apostle Thomas saw all this, Dan waktu Rasul Thomas menyaksikan ini semua, he preached the gospel to them, dia menyampaikan kabar baik Injil, that Jesus is the river of life. bahwa Yesus Kristus adalah sungai kehidupan. So when he preached that message, Waktu dia menyampaikan khotbah itu, there was great consternation and anger among the people and the priests. nah, di tengah-tengah imam-imam orang Hindu itu, mereka menjadi marah kepada Rasul Thomas. So then he told them, Jadi Rasul Thomas ngomong sama I mereka, will now prove to you that this Jesus Christ is the true living God. saya sekarang akan buktikan kepada setiap saudara bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan yang hidup. So he told the priests, Jadi dia ngomong sama imam-imam ini, you all poured water on the idol, kamu taruh atau menumpahkan air di atas ilah-ilahmu, and it all flowed down. semuanya mengalir ke bawah. But I will now give this pot of water to my God Tapi sekarang saya akan mempersembahkan satu yang berisi air ini kepada Tuhan saya as a living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup. and he will receive it, Dan dia akan menerimanya, and not one drop of water will fall to the ground. dan tidak ada satu pun bulir air yang akan menetes ke lantai. So this was very similar like how Elijah challenged the false prophets. Ini mirip sekali dengan bagaimana waktu Nabi Elia menantang nabi-nabi palsu. So as Elijah knelt down to pray, Waktu Elia mulai berlutut dan berdoa, the Apostle Thomas knelt down and he prayed. Rasul Thomas pun berlutut dan berdoa. Said, Lord, now vindicate your name. Dia berkata, Tuhan, sekarang engkau yang membuktikan namamu sendiri. So after praying, Setelah berdoa, he took a pot of water. dia mengambil sebuah pot berisi air. He looked up to heaven Dia melihat ke and he surga. poured the water out. Dia lempar airnya keluar. And not a single drop of water fell down to Dan the ground. tidak ada satupun dari air itu yang jatuh ke tanah. And when all the Hindus, the priests saw that, Waktu semua imam-imam orang Hindu melihat hal tersebut, they acknowledged
acknowledge that Jesus Christ is the true living God. Mereka menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. So all those things were the former rain that came upon that nation. Jadi itu semua adalah hujan awal yang datang waktu itu ke bangsa India. So even in this nation you had experienced the former rain. Bahkan di Indonesia, saudara juga sudah mengalami hujan awal. So Israel saw all that. Israel menyaksikan itu. Then they came out of Egypt. Mereka keluar dari tanah Mesir. They were safe. Mereka diselamatkan. And then they met with God at Mount Sinai. Mereka berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. And on the day that the glory of God came down on Mount Sinai, Dan di hari di mana kemuliaan Tuhan turun atas Gunung Sinai, the Jewish rabbi says, rabi-rabi orang Yahudi berkata, that was on the day of the feast of Pentecost. itu terjadi pada perayaan Pentakosta. So that will equal to the baptism of the Holy Spirit. Itu disamakan dengan pencurahan atau baptisan Roh Kudus. So they receive a former rain. Mereka menerima yang namanya hujan awal. Then the entire generation that came out of Egypt all died in the wilderness. Dan akhirnya generasi yang keluar dari tanah Mesir semuanya mati di padang gurun. This will be very interesting for you. Ini akan sangat menarik buat saudara. How long did that take? Berapa lama itu terjadi? 40 years. 40 tahun. For 40 years the old generation died. 40 tahun generasi yang lama mati. And during the 40 years, Dan di antara atau di tengah-tengah 40 tahun itu, a new generation was born, ada sebuah generasi baru yang dilahirkan. who did not sin like their forefathers. Yang tidak berdosa seperti nenek moyang mereka. And it was this new generation that entered into the promised land. Dan ini adalah generasi yang akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. But before they could enter the promised Tapi land, sebelum mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, when they were all camped at Jordan, mereka berkemah di Yordan. the Lord told Joshua, Dan Tuhan berkata kepada Yosua, you need to circumcise this new generation that were born. kamu harus menyunat generasi baru ini yang dilahirkan. So what is the sign of the circumcision? Apa yang menjadi tanda penyunatannya? A covenant with God. Itu adalah sebuah perjanjian dengan Tuhan. Now make a covenant with me Sekarang bikin perjanjian dengan aku, that you will no more go back to your old ways. bahwa kamu tidak akan kembali kepada cara-cara hidupmu yang You lama. will put away the old ways. Kamu akan menyingkirkan hidupmu yang lama. Put away the old man Kamu menyingkirkan manusia and lamamu walk in newness of life. dan berjalan di dalam kehidupan yang So diperbaharui. when all of them made the covenant, Waktu semua mereka membuat perjanjian itu, and they saw another big miracle. di situ mereka menyaksikan sebuah mujizat yang besar. Just like the prophet Moses parted the Red Sea, Seperti Musa yang membelah Laut Merah, and God did another miracle through Joshua Tuhan melakukan mujizat yang berikutnya melalui Yosua by the parting of the Jordan River. dengan dibelahnya sungai Yordan. So when the new generation saw that, Jadi waktu generasi yang baru menyaksikan itu, when they walked through the Jordan River, waktu mereka bisa berjalan di tengah-tengah sungai Yordan, it was a replay of the what happened at Red Sea. ini seperti pengulangan apa yang terjadi di Laut Merah. So what is the second experience? Apa yang menjadi pengalaman kedua ini? The latter rain outpouring. Ini adalah hujan akhir. When this latter rain outpouring experience came upon them, Waktu hujan air ini terjadi atas mereka, they possessed the land. mereka menduduki tanah negeri. And they pulled down all the 7 kinds of strongholds in Canaan land. Dan mereka meruntuhkan 7 orang kuat yang ada di tanah Kanaan. And they inherited the land. Dan mereka mewarisi tanah negeri. Now you are in a similar place like Saya that. mau beritahu bahwa saudara sekarang ada di dalam momen atau masa yang sama. 40 years ago, there was a great outpouring in Indonesia. 40 tahun yang lalu ada pencurahan kemuliaan Tuhan yang dahsyat atas Indonesia. I'm sure you may have read about the revivals. Saya percaya saudara pasti pernah baca tentang sejarah kebangunan rohani. There's a man in Indonesia called Meltari. Ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia yang bernama Meltari. He lives in East Timor. Sekarang dia tinggal di timur bagian timur. I do not know whether he's still living there or not, but he's from East Timor. Saya nggak tahu apakah dia masih ada di Timur Timur, tapi saya tahu dia orang Timur Timur. And he wrote a book about the revival that took place. Dan dia menuliskan tentang kebangunan rohani yang terjadi di sana. So, after 40 years now, Sekarang setelah 40 tahun sudah berlalu, now we are gathered here. kita berkumpul di sini. For what? Untuk apa? What do you see the words behind me? Saudara lihat apa tulisan yang tertulis di sana? Apa? Apa? Saya tak dengar. Open heavens. Tak dengar. Okay.
Satu kali ya. Satu kali. Saya tak dengar. Not you over there. Open heaven! Ah. Open. Tak dengar. Tak dengar. Lagi satu kali. Above me. Above. Ah, open heaven. Surga yang terbuka. Oh, I forgot to ask you. Apa? Only one. Lah, the rest of you? Satu kali ya, semua. 1, 2, 3. Bagus. Open heaven. Surga yang terbuka. So the heaven over Indonesia is going to be open. Surga di atas Indonesia terbuka. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. And what is amazing is it's going to begin here. Apa yang luar biasa itu akan dimulai dari tempat ini. In this wonderful city. Di kota yang luar biasa ini. One more time I tell you. Sekali lagi saya mau kasih tahu sama saudara. I do not know why Semarang is chosen. Saya nggak tahu kenapa Semarang yang dipilih. I'm just telling you what the Lord told me. Saya hanya memberitahukan apa yang diberitahukan kepada saya oleh Tuhan. It is God in His prerogative chooses a place. Adalah Tuhan yang di dalam kedaulatan yang memilih tempat ini. Just like how He chose Israel. Seperti Dia memilih Israel. Just like how He chose Bethlehem to be born. Seperti Dia memilih Bethlehem, tempat yang di mana Dia dilahirkan. Just like how He chose Jerusalem to put His name there. Seperti Dia memilih Yerusalem di mana Dia menaruh namanya. So one more time He's going to come to you. Maka satu kali lagi Dia akan datang kepada saudara. So that is why we are gathered here. Oleh sebab itu kita berkumpul di sini To prepare ourselves for that outpouring. untuk mempersiapkan diri kita untuk pencurahan itu. Please turn your Bibles with me to Matthew chapter 21. Mari saudara buka Alkitab saudara ke Matius pasal 21. We are going to read from verses 1 to 16. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. My message this morning is entitled The Coming Glory of God. Pesan saya pada pagi hari ini saya berikan judul Kemuliaan Tuhan yang akan datang. In this passage of scripture, Waktu saudara baca di pasal ini, I am going to show you 10 keys. saya akan memberitahukan kepada saudara ada 10 kunci. 10 keys that you should prepare to make way for the glory of God to come in your midst. 10 kunci yang saudara harus miliki untuk mempersiapkan jalan agar kemuliaan Tuhan akan hadir di tengah-tengah saudara. Now, although we are gathered in this local church here, Meskipun kita sedang berkumpul di dalam tempat gereja lokal di tempat ini, but I tell you one truth. tapi saya mau kasih tahu sebuah kebenaran. When the glory of God is poured in Semarang, Waktu kemuliaan Tuhan dicurahkan atas Semarang, it will come upon every church in Semarang that are open to Him. ini akan terjadi di setiap gereja di kota Semarang yang terbuka untuk Tuhan. But sadly, there will always be some churches, some church leaders who will oppose moves of God. Tapi yang menyedihkan, akan selalu ada pemimpin gereja atau gereja yang akan selalu menentang pergerakan Tuhan. And the cloud will pass them by. Di situ awannya akan hanya melewati mereka. God will no more shake you. Tuhan nggak akan goyang lagi, saudara. No more will plead with you, receive me, receive me. Tuhan nggak akan memohon kepada saudara, terima aku, terima aku. It is written in the word, Sebab Alkitab mencatat, my spirit will not strive with men forever. rohku tidak akan terus bergelut dengan manusia sampai Those selama-lamanya. days of striving are over. Hari pergelutan seperti yang di masa lampau sudah berakhir. Now the Lord will pass you by Tuhan hanya akan melewati saudara, and go to your neighbor, tapi akan pergi ke tetangga go saudara, to those who are hungry, dan kepada orang-orang yang lapar. go to those who are thirsty. Dia akan pergi kepada orang-orang yang haus. In the year 1995, Tahun 1995, I was invited to conduct a crusade in a town in the hill resort in India called Darjeeling. saya diundang untuk mengadakan sebuah KKR di sebuah pegunungan di satu tempat di India yang bernama Darjeeling. Have you heard of Darjeeling? Saudara pernah dengar nggak kata Darjeeling?
Darjeeling is a beautiful hill resort in India. Darjeeling adalah sebuah bukit tempat seperti tempat wisata yang sangat indah di India. Some of the best tea in the world comes from Darjeeling. Salah satu tempat di mana teh-teh terbaik dari dunia datangnya dari Darjeeling. So 10 key churches in Darjeeling came together to host the meeting. Jadi ada 10 gereja lokal di Darjeeling yang berkumpul bersama-sama untuk menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan KKR ini. All the major denominations, Semua denominasi yang besar, including the Catholic Church, termasuk gereja Katolik, they all came together to jointly hold the meeting. mereka datang bersama-sama dan di dalam satu kesatuan mereka menyelenggarakan kegiatan tersebut. So it was held in a local stadium. Jadi itu diadakan di dalam tempat pertemuan lokal seperti sebuah stadium lokal. And the chief guest of the entire crusade was the Catholic bishop. Nah, yang menjadi tamu undangan, tamu agung utamanya adalah kepala gereja Katolik di wilayah itu. And every day, all the fathers, all the nuns in the Catholic Church attended the crusade. Jadi hampir setiap hari bapak-bapak gereja Katolik termasuk dengan suster-suster biarawati di gereja Katolik, mereka hadir di acara There were tersebut. 4 fathers and 8 nuns. Ada 4 bapak-bapak gereja dan ada 8 biarawati. They never missed the morning meetings, they did not miss the afternoon, neither did they miss the evening. Mereka tidak pernah kehilangan kesempatan di pertemuan di pagi hari, siang hari, malam hari mereka hadir semuanya. So on the second last day of the meeting, Jadi di kedua hari terakhir atau di hari kedua sebelum konferensi itu berakhir, I announced that I'm going to pray for the baptism of the Holy Spirit. saya menyampaikan bahwa saya akan mendoakan untuk baptisan Roh Kudus. And when I gave the altar call, Waktu saya akhirnya memanggil untuk panggilan itu, the first person to come forward orang-orang pertama yang maju ke depan, were all the Catholic nuns. semua biarawati orang Katolik. They came and stood in the front row, Mereka berdiri satu baris di depan. very eager to receive a touch from the Almighty God. Mereka sangat bersemangat dan mengharapkan mereka dijamah oleh kuasa Tuhan. And when I prayed and laid hands on them, Waktu saya berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka, every one of the nuns and the fathers, setiap daripada biarawati ini dan bapak-bapak gereja, they were baptized in the Holy Spirit and started speaking in unknown tongues. mereka dibaptis oleh kuasa Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. This is what God promised to do in these last days. Dan ini yang Tuhan janjikan bahwa Ia akan lakukan ini di akhir zaman. In Isaiah chapter 44 verses 1 to 3, Anda akan baca di Yesaya 44 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, I will pour out my water upon the dry and thirsty land. bahwa aku akan mencurahkan airku untuk memenuhi tanah-tanah yang gersang dan tanah-tanah yang kering. And in Acts chapter 2 verse 17, Dan Anda baca di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17, Joel chapter 2 verse 28, Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. bahwa di akhir zaman aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. All flesh includes everybody, Semua manusia berarti semua. every race, Semua yang menjadi kultur. every tribe, every race in Indonesia, I included in all flesh. Semua kultur yang ada di Indonesia termasuk dari semua. The Hindus, Orang-orang Hindu, the Buddhists, orang-orang Buddha, the Chinese, orang-orang Cina, the Javanese, orang-orang Jawa, every kind of tribes, the Bataks, semua orang termasuk orang-orang Batak. and everybody comes under the classification all flesh. Jadi semua itu termasuk golongan semua umat manusia. When God pours out the Spirit, Waktu Tuhan mencurahkan rohnya, He's only looking at one thing: Dia hanya melihat satu hal. hungry heart, Dia lihat hati yang lapar. thirsty soul, Dia lihat roh yang haus. expectating heart. Dia melihat hati yang penuh dengan ekspektasi. Even those who are sometimes not knowing what is happening, Bahkan ada orang-orang yang mungkin nggak pernah sadar apa yang sebetulnya sedang terjadi. but their hearts seem to open a little bit. Tapi hati mereka seperti terbuka dengan sedikit. Once I was conducting a crusade in another hill station in near Darjeeling called Kurseong. Satu kali saya juga mengadakan sebuah pertemuan di sebuah resort atau tempat wisata dekat dengan Darjeeling yang namanya Kurseong. It was a 3 days of crusade Ada 3 hari KKR. in a totally Hindu and Buddhist dominated village. Dan di Kurseong, di kampung itu semuanya didominasi oleh orang Hindu dan orang Buddha. But the auditorium was overflowing with people every day. Tapi auditorium selama 3 hari setiap hari dipenuhi dengan orang-orang sampai penuh. And the majority of people came are the non-Christians. Dan
mayoritas orang-orang yang datang di pertemuan itu adalah orang-orang yang bukan orang Kristen. So every day people were getting saved. Jadi setiap hari ada yang diselamatkan. Every day God was healing the sick. Setiap hari Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. So on the last day of the meeting, Jadi di hari terakhir pertemuan itu there was a great crowd. ada sekelompok orang banyak yang datang. So much so all the people sitting on the stage. Saking banyaknya sampai orang-orang harus duduk di panggung. And I only had standing room towards the back of the wall. Dan saya hanya punya ruang untuk berdiri di bagian belakang yang mendekati tembok. So after the message, Setelah saya menyampaikan firman, now the time came for me to pray for the sick akhirnya people. tiba waktunya saya mendoakan orang-orang sakit. So I asked all those who need the healing to stand up to their feet. Saya meminta orang-orang yang membutuhkan zaman di dalam tubuh mereka untuk bangkit berdiri. And I noticed in the front row, Dan saya menyaksikan dan melihat bahwa di depan, just like I see now here, seperti saya melihat sekarang yang duduk di barisan there depan, was one older woman and one younger woman. ada seorang perempuan yang cukup tua bersama dengan perempuan muda. Just like the two of you. Seperti kedua ibu yang duduk di depan. So both of them stood up, Jadi dua-duanya berdiri. and the younger woman helped the older woman to stand. Perempuan yang lebih muda menolong yang lebih tua untuk bangkit berdiri. So obviously the older woman was not able to stand. Jadi dengan jelas bahwa perempuan yang lebih tua nggak bisa berdiri sendiri. And during the healing prayer, Dan waktu doa kesembuhan sedang dipanjatkan, the Lord Jesus Christ came. Tuhan Yesus Kristus datang. And the power of God manifested. Kuasa Tuhan termanifestasi. And all those who needed healing were healed. Dan semua orang yang membutuhkan kesembuhan mereka semua disembuhkan. So after the healing, Jadi setelah kesembuhan, I call people to come to the stage to share their testimony of what God did for them. saya memanggil orang-orang yang mengalami mujizat untuk naik ke atas panggung dan menyaksikan apa yang terjadi kepada mereka. So many people came one by one. Jadi banyak yang maju ke depan satu demi satu. So then the younger woman standing in the front row, she came up. Jadi dari antara perempuan yang lebih tua dan yang lebih muda maju ke depan. And she shared a very interesting testimony. Dan dia menyaksikan sebuah kesaksian yang cukup unik. And that younger woman was a Buddhist. Dan perempuan yang lebih muda itu sebenarnya orang Buddha. And the older woman was her mother-in-law. Nah, yang ibu lebih tua itu mertuanya. The mother-in-law was a believer. Mertuanya orang percaya. But the daughter-in-law was a staunch Buddhist. Tapi menantunya adalah orang Buddha yang cukup kuat. She accompanied her mother to the meeting. Nah, orang Buddha ini menantunya itu menemani mertuanya untuk datang ke pertemuan itu. So all during my message, Jadi sepanjang dari pesan yang saya sampaikan, she said, I wasn't paying attention to you saya nggak menghiraukan sama sekali. because I came for my Karena mother-in-law. saya datang untuk mertua saya. In fact, she was getting bored Bahkan dia berkata, saya sebetulnya sudah makin lama makin bosan. and wondered when I will finish. Dan saya berpikir kapan ini yang bicara akan segera selesai. So this younger woman had arthritic problem in her fingers. Ternyata perempuan yang lebih muda ini mengalami masalah di jari-jarinya karena arthritis. So all the bones in her fingers were knotted. Jadi tulang-tulang yang ada di tangannya itu seperti bergumpal-bergumpal. So when she was holding a mother-in-law to stand, Jadi waktu dia sedang menolong mertuanya untuk bangkit berdiri, she testified. dia menyaksikan. Now this is a Buddhist woman. Ini yang bersaksi orang Buddha. She said, when the power of God, when I said, the Lord Jesus is healing you. Waktu dia berkata seperti ini. Waktu saya berkata bahwa kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. She said, the power of God touched her mother, Dia bilang dia rasakan kuasa Tuhan menyentuh mertuanya. and electricity flowed from her mother to touch her. Ada aliran listrik yang mengalir dari mertuanya kepada dia. And all the boils in her fingers disappeared immediately. Dan setiap gumpalan-gumpalan yang ada di tangannya semuanya lenyap seketika. And the woman was shocked. Dan perempuan ini mereka kaget, dia kaget. She didn't stand for healing. Dia nggak berdiri untuk disembuhkan. She didn't pray for healing. Dia nggak berdoa untuk disembuhkan. All she did was she was holding her mother-in-law. Apa yang dia lakukan hanya menolong mertuanya berdiri. But when the power touched the mother-in-law, Tapi waktu kuasa Tuhan menjamah mertuanya, just like you put your finger in an electric socket, seperti kalau saudara taruh jari saudara ke lubang colokan listrik. the electricity in the socket will flow into your body. Listrik yang ada di dalam saluran akan menyambar badan Same saudara. thing
happened touching her. Nah, itu yang terjadi dengan perempuan ini. So then I turned to her and asked her, Saya akhirnya bertanya kepada dia. now do you believe that Jesus Christ is a true living God? Saya tanya, apakah sekarang kau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar? She said, yes, I do. Dia katakan, iya, aku So percaya. I said, now kneel down and accept the Lord Jesus as your Savior. Sekarang saya berkata kepada perempuan ini, sekarang berlutut dan terima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu secara And pribadi. she accepted the Lord as her Savior. Dan dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. So the power of God is real. Saya mau kasih tahu, kuasa Tuhan itu benar. Amen. Amin. The power of God is real. Kuasa Tuhan itu nyata. When you hunger, Waktu engkau lapar, when you waktu thirst, engkau haus, when you are desperate. waktu saudara sungguh-sungguh terpojok. Remember the key I told you yesterday. Saudara nggak boleh lupa dengan kunci yang saya berikan kemarin. Desperation. Anda harus haus, lapar, menginginkan. You come to the end of your life. Waktu engkau sudah ada di ujung dari hidupmu, Either I get it or I die. saudara bilang, saya terima atau lebih baik saya mati. When you have that attitude, Waktu saudara punya sikap yang seperti itu, it will open your heart. itu akan membuka hatimu. Just like open heavens. Seperti surga yang terbuka. As your heart opens, Biarlah hatimu terbuka, and the heavens open. maka surga akan terbuka. And then from there the glory of God falls. Dan dari sana, dari surga yang terbuka, kemuliaan Tuhan akan turun. I was once conducting a crusade in another northern part of India. Satu kali saya mengadakan sebuah KKR di bagian utara bangsa It's India. a very small village. Ada sebuah kampung yang sangat There kecil, was only one small church, hanya ada satu gereja kecil, and the whole village are Hindus. dan semua yang ada di kampung itu orang Hindu. So the church invited me, Jadi gereja kecil itu mengundang saya. but when I replied to them that I am coming, Waktu saya akhirnya membalas apa yang menjadi undangan mereka, saya bilang saya akan datang. none of the church leaders believed that I was really coming. Nggak ada dari pemimpin-pemimpin gereja percaya kalau saya bakalan datang beneran. So they thought to themselves, Jadi mereka berpikir dalam hati, how can a great man of God like him come to our small village? gimana ada seorang hamba Tuhan yang besar seperti dia mau datang ke kampung yang kecil seperti ini. So they never arranged the meeting. Jadi mereka nggak mengorganisasi atau mereka nggak menyelenggarakan acaranya. When I arrived in the village, Waktu akhirnya saya tiba di kampung itu, I looked around. saya lihat ke kiri, saya lihat ke There kanan. was nothing done for the meeting. Nggak ada yang dipersiapkan untuk menyelenggarakan KKR tersebut. So when the church leaders saw me in person, Waktu akhirnya salah satu dari pemimpin di gereja itu melihat saya secara langsung, you know what they told me? tahu nggak apa yang dia katakan? Oh, you have really come. Wah, kamu ternyata beneran datang. It's true you came. Beneran lu ternyata kamu datang. We thought you will never come. Kita pikir kamu nggak akan datang. They thought they were dreaming. Mereka pikir mereka sedang bermimpi. So they pinched me. Jadi saya dicubit. Oh, it's real. Wah, akhirnya dia bilang beneran. You are flesh and blood. Ternyata kamu itu benar-benar daging dan darah. In 1 hour, Jadi di dalam 1 jam, they created a tent. mereka mendirikan sebuah tenda. And they sent an announcer to the entire village Mereka memberikan pengumuman ke seluruh kampung itu that there's going to be a revival meeting for 3 days. bahwa akan ada KKR selama 3 hari. So the small tent can seat about 50 to 70 people. Jadi tenda yang kecil itu kurang lebih bisa untuk mengumpulkan 10 sampai 15 orang. The whole village is that much. Kampung itu cuma 10 sampai 15 orang. So every day God did great awesome miracles and salvation. Tapi setiap hari Tuhan melakukan mujizat yang besar dan keselamatan terjadi. So on the last day of the meeting, Di hari terakhir pertemuan itu, the little tent overflowed with at least about 200 people. tiba-tiba itu tenda yang kecil kepenuhan dengan 200 orang. People even from the surrounding village all came there. Orang-orang dari kampung-kampung sekitar mereka memenuhi tempat itu. So while I was praying for the sick, Dan waktu saya sedang berdoa untuk orang sakit, the Lord Jesus told me, Tuhan Yesus berkata kepada saya, there is a woman standing right at the back of this auditorium. ada seorang perempuan yang sedang berdiri di bagian belakang auditorium itu. She has cancer in the uterus. Dia memiliki kanker di dalam bagian rahimnya. Tell her that I am healing her. Bahwa aku sedang menyembuhkan dia. So I spoke over that word. Jadi saya memperkatakan apa yang saya terima. And during that testimony time, Dan waktu masa kesaksian, one woman came up to the stage. satu perempuan naik ke atas panggung.
And she identified that she was the one with the cancer in her Dan uterus. dia berkata bahwa saya adalah wanita yang memiliki kanker di bagian rahim. Now she's from the capital of that state. Dia datang dari ibu kota wilayah tersebut. And she's a Japanese woman Dan dia itu orang Jepang married to a local Nepal man yang menikah dengan orang lokal, orang Nepal. and living in that part of the city. Dan dia tinggal di bagian kota itu. So now that she has this cancer in her uterus, Dan karena sekarang dia mengendap kanker itu, they were planning to go down to South India to my city for a medical treatment. sebetulnya mereka sudah merencanakan untuk pergi ke bagian selatan India di mana saya tinggal untuk melakukan pengobatan. So as she and her husband prepared to go, Waktu mereka berdua suami istri mempersiapkan diri untuk berangkat, she heard about this meeting. dia dengar bahwa ada KKR ini. She heard about all the awesome things that God was doing. Dia baca tentang kesaksian-kesaksian apa yang Tuhan lakukan lewat pertemuan itu. She told her husband, Dan dia bilang sama suaminya, let's first go to the meeting and then we go to South India. sebelum kita pergi ke bagian selatan India, kita harus hadir di KKR ini dulu. The husband was not in agreement. Suaminya nggak setuju. He said, no, we'll go straight to South India. Dia bilang, enggak, kita langsung aja ke bagian selatan India. But the wife was insistent. Tapi istrinya maksa. And she insisted we must go. Dan dia maksa, pokoknya harus pergi. So when a wife insists, Jadi waktu seorang istri maksa, which husband can go against the wife? suami mana yang bisa melawan paksaan istrinya? Betul? Betul. Betul. You cannot resist. Saudara nggak bisa tolak. You should not resist. Dan jangan ditolak. That is all the husband's opinion. Itu adalah yang menjadi persepsi para suami. So they came to the meeting. Akhirnya mereka datang. She said she was right at the back of the auditorium. Dan si perempuan ini ada di bagian belakang auditorium itu. When I said, Waktu saya berkata, call upon the name of Jesus. panggil nama Yesus. Only He can heal you. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. You may be at the end of your life. Mungkin kamu ada di ujung dari hidupmu. Call upon Him. Panggil namanya. When she heard that, Waktu dia dengar itu, she cried out to the Lord. dia berseru kepada Tuhan. She desperately cried out to the Oh, Lord. dengan hati yang sudah terpojok, dia berseru kepada Tuhan. She told the Lord, Dia berkata kepada Tuhan, I'm going to die. aku akan mati. If you don't heal me, Kalau engkau nggak sembuhkan aku, today is my last opportunity. hari ini adalah peluang kesempatan terakhirku. She was desperate. Dia sudah terpojok. It was at that moment I told her, Dan itu adalah waktu di mana saya berkata, there is a woman standing there ada seorang perempuan berdiri di situ. and the Lord is healing you. Dan Tuhan sedang menyembuhkan Now engkau. she testified. Dan dia menyaksikan. Now when I said the Lord is healing you, Waktu saya berkata Tuhan sedang menyembuhkan, she felt a ball of fire came and hit her. dia rasakan seperti ada bola api yang menyambar dia. It was a physical blow to her stomach. Dan itu dia rasakan seperti suatu sensasi yang nyata. And she physically felt the power of God flow into her body. Dengan nyata dia rasakan kuasa Tuhan mengalir di sekujur tubuhnya. And she was totally healed. Dan dia sembuh total. So don't need to go to South India. Jadi udah gak perlu pergi ke India bagian selatan. They went back home. Mereka pulang. Hallelujah. Haleluya. What is the key to that miracle? Jadi apa yang jadi kunci mujizat itu? Desperation. Saudara harus betul-betul merindukan dan menginginkan. What is the key? Apa kuncinya? Desperation. Amin. So now let's read Matthew chapter 21. Jadi sekarang mari kita baca Matius pasal yang ke-21. Verses 1 to 16. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina terlambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan
menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Datanglah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh kepadanya di halaman bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Dan ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, marahlah mereka. Mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Amen. Amin. So in this passage of scriptures, Jadi di pasal ini, I'm going to show you 10 keys. saya mau kasih tunjuk sama saudara, Anda harus catat ada 10 kunci. These 10 keys are what you going to use 10 kunci ini adalah kunci yang saudara akan pakai to unlock the glory of God to come down upon Semarang. untuk melepaskan apa yang menahan agar kemuliaan Tuhan dicurahkan di kota Semarang. So it will fall here, Jadi ini akan dicurahkan di sini. and then from here flow into every nook and corner of Indonesia. Dari Semarang ini akan tersebar ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. But if you fail, Tapi kalau saudara gagal, then it will go to another city. ini akan pergi ke kota yang lain. The first call is given to you. Panggilan pertama saat ini diberikan kepada saudara. Is this scriptural? Apakah ini Alkitabiah? Absolutely. Sangat Alkitabiah. The call to bring salvation to the rest of the world was given to the Jews. Sebetulnya panggilan untuk membawa pesan keselamatan kepada seluruh dunia itu untuk orang Yahudi. But because they failed to recognize the Messiah, Tapi karena mereka gagal untuk mengenali Sang Mesias, because they rejected the Messiah, karena mereka menolak Mesias, that call to bring salvation to the rest of the world went over to the Gentiles. sekarang panggilan itu untuk membawa Injil ke bangsa-bangsa pergi ke bangsa-bangsa. So that is why till today all the Gentile nations are getting saved. Jadi sekarang makanya di zaman sekarang di saat ini bangsa-bangsa sedang diselamatkan. Well, the Jewish people in Israel are still under blindness. Dan sekarang bahkan orang Yahudi di Israel masih mengalami kebutaan. So we must not miss that what God is going to do through us. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan dari apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Let me give you another scriptural example for that. Mari saya berikan satu kali lagi ada contoh yang Alkitabiah. In 1 Kings chapter 19 you read Kalau Anda baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, that the prophet Elijah became very discouraged Nabi Elia itu sempat putus asa, and he wanted to die. bahkan depresi sampai mau bunuh diri. So he had an encounter with God. Jadi dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. So the first question the Lord asked him, Yang pertama yang Tuhan tanya kepada Elia, what are you doing here? ngapain kamu di sini? You are not supposed to be here. Seharusnya kamu nggak di sini. You should have killed Jezebel. Seharusnya kamu membunuh Jezebel. Why did you run away from her? Tapi kenapa kamu pergi atau lari dari dia? And do you know what Elijah told the Lord? Saudara tahu nggak apa yang menjadi jawaban Elia kepada Oh Tuhan? Lord, I want to die. Dia bilang, Tuhan, aku lebih baik mati. So kill me. Bunuh aku. Kill me. Bunuh aku. So he kept on repeating that. Dia ulang-ulang terus. And the Lord told him, Dan Tuhan bilang begini, no, I have more work for you to do. enggak, karena aku masih punya pekerjaan untuk kamu. But he kept on saying, no, I want to die. Tapi Elia terus mengulang, lebih baik aku mati. So because he kept on saying he wanted to die, Karena Elia berulang-ulang kali bilang lebih baik aku mati, then the Lord took his calling and gave to someone else. maka Tuhan mengangkat yang menjadi panggilan Elia dan dikasih ke orang lain. It went to Elisha. Dan ini jatuh di tangan Nabi Elisa. And Elisha did all that Elijah was supposed to do. Dan Elisa akhirnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Elia. In the same way, there were 12 disciples of the Lord Jesus. Demikian pula ada 12 murid dari Tuhan Yesus Kristus. In Acts chapter 1 you read, Anda akan baca di Kisah Rasul pasal yang pertama. when one fell away, Waktu ada satu yang gugur, another was chosen to replace him. ada satu yang dipilih untuk menggantikan.
So in the same manner, Demikian pula, when one fails, kalau ada yang gagal, God will choose another. Tuhan akan bangkitkan yang lainnya. But you cannot afford to fail. Tapi saudara tidak boleh gagal. And I'm sure you will not fail. Dan saya percaya saudara tidak akan gagal. The very fact that you are gathered here for 3 days, Sebab nyatanya saudara berkumpul di sini selama 3 hari. day and night, Pagi dan malam. day and night, Pagi dan malam. day and night, Pagi dan malam. proves that you are desperate. Membuktikan bahwa saudara rindu, mau dan menginginkan. Betul. 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 Proves that you are hungry. Membuktikan bahwa saudara lapar. Proves that you are saying to the Lord, Membuktikan bahwa saudara berkata kepada Tuhan, give me or I'll die. jangan kasih ke aku atau lebih baik aku mati. Am I right to believe like that? Apakah saya benar untuk berpikir seperti itu? Am I right to believe that you are like that? Benar